Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidatul Husna, mahasiswa Universitas Dian Nusantara dengan nomor NIM 111222060, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Sri Rahayu Handayani, SPD MM. Materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu pengajaran Bahasa Indonesia di Lembaga Pendidikan Internasional. Bahasa memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Keberadaan bahasa dalam kehidupan manusia tidak dapat dianggap berada dalam suatu ruangan hampa atau tidak memiliki fungsi apa-apa. Bahasa berguna sebagai alat menghubung dan mengenal bagi masing-masing individu, digunakan untuk saling berinteraksi satu sama lain dan merupakan alat kontrol utama manusia. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksud oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang digunakannya. Sistem bahasa merupakan sistem lambang, sama dengan sistem lambang lalu lintas atau sistem lambang lainnya. Hanya saja sistem lambang bahasa ini berubah bunyi, bukan gambar atau tanda lain, dan bunyi itu adalah bunyi bahasa yang dilahirkan oleh alat ucap manusia. Dalam berbagai dimensi, bahasa Indonesia kini telah menjadi bahasa internasional. Bahasa Indonesia dalam perspektif pengajaran bahasa sekarang ini tidak hanya dipelajari sebagai salah satu pelajaran di sekolah-sekolah di Indonesia, tetapi banyak pula masyarakat asing dunia dengan berbagai motif yang telah mempelajari bahasa Indonesia di berbagai penjuru dunia. Dalam konteks psikolinguistis, pemerolehan bahasa dan pengajaran bahasa merupakan dua hal yang berbeda. Pemerolehan bahasa mengacu pada internasionalisasi kompetensi linguistik secara alami, yaitu tanpa disadari, dan memusatkan pada bentuk-bentuk linguistik. Adapun pengajaran atau pembelajaran merupakan proses internalisasi kompetensi linguistik yang dilakukan secara sadar dan merupakan hasil dari situasi belajar formal. Konten pemerolehan bersifat alami, sedangkan pengajaran mengacu kepada kondisi informal dan konteks terprogram. Jadi, bahasa Indonesia itu sudah mencakup seluruh dunia, karena masyarakat luar negeri pun banyak yang berdatangan ke Indonesia. Jika mereka tidak bisa berbahasa Indonesia dan bangsa Indonesia tidak bisa berbahasa asing, bagaimana cara mereka berkomunikasi? Salah satunya yaitu mereka harus belajar bahasa masing-masing. Salah satu program pelajari bahasa Indonesia dalam lembaga pendidikan internasional adalah program BIPA. Program BIPA adalah program pembelajaran keterampilan bahasa Indonesia berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan bagi penutur asing. Pembelajaran BIPA memerlukan kurikulum, bahan ajar, termasuk buku ajar dan kamus dwi bahasa, metode pembelajaran yang tepat, dan media belajar video visual yang dirancang secara khusus untuk melaksanakan program itu. Balai Bahasa Sulawesi Utara menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penyelenggaraan pembelajaran BIPA di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Ini sangat mengacu pada masyarakat, karena itu memudahkan masyarakat asing masuk ke Indonesia untuk berinteraksi sesama manusia dengan lain negara. Visi program BIPA ini sendiri adalah terlaksananya pembelajaran BIPA yang mampu meningkatkan citra Indonesia yang positif di dunia internasional dalam rangka menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung luas pada tingkat antar bangsa. Jika mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, lalu masyarakat asing akan masuk ke Indonesia dan bangsa Indonesia tidak bisa berbahasa asing pun, bagaimana mereka akan berkomunikasi secara benar? Jadi, masyarakat asing harus mempelajari bahasa Indonesia juga demi kelancaran masyarakat asing masuk ke negara Indonesia. Sedangkan untuk misinya sendiri adalah 1. Memperkenalkan masyarakat dan budaya Indonesia di luar internasional dalam rangka meningkatkan citra Indonesia di luar negeri. Bahasa Indonesia sendiri itu ciri khas masyarakat Indonesia. Jadi ketika bahasa Indonesia sudah masuk ke luar negeri, otomatis
negara Indonesia itu juga akan terkenal di luar negeri. Meningkatkan kerjasama yang lebih erat dan memperluas jaringan kerja dengan lembaga-lembaga penyelenggaraan pembelajaran BIPA, baik di dalam maupun di luar negeri. 3. Memberikan dukungan dan fasilitas terhadap lembaga-lembaga penyelenggaraan pembelajaran BIPA, baik di dalam maupun di luar negeri. Ketika kita memberikan fasilitas yang lengkap untuk pembelajaran mereka, maka dengan itu akan memudahkan cara pembelajaran mereka untuk bisa dimengerti. 4. Meningkatkan mutu pembelajaran BIPA baik di dalam maupun di luar negeri. Tidak hanya di masyarakat luar negeri yang mempelajari bahasa Indonesia, bahkan masyarakat Indonesia pun masih tetap harus mempelajari bahasa Indonesia, karena banyak sekali masyarakat Indonesia yang belum mengerti apa itu bahasa Indonesia sendiri. Kelima, meningkatkan mutu sumber daya penyelenggaraan pembelajaran BIPA di dalam dan di luar negeri. Untuk meningkatkan suatu mutu Indonesia, masyarakat Indonesia pun harus mempelajari bahasa Indonesia, dan itu harus dengan benar. Mengacu kepada teori sekuman akulturasi, dalam proses pembelajaran BIPA akan berada dalam posisi yang baik apabila 1. Pembelajaran BIPA berada pada masyarakat tutur yang memiliki tingkat sosial yang sama. Kedua, pembelajaran BIPA didorong untuk berakulturasi dengan budaya masyarakat bahasa sasaran. Ketiga, budaya B1 para pembelajar tidak terlalu mendominasi. Dan yang keempat, masyarakat tutur B1 dan B2 saling memiliki sikap positif. Adapun faktor atau variabel psikologis yang harus dijaga adalah pembelajar BIPA tidak mengalami goncangan bahasa seperti ragu-ragu dan bingung. Mereka harus yakin untuk mempelajari bahasa Indonesia agar bisa mengerti dan memahaminya. Kedua, mempelajari BIPA tidak mengalami kemunduran motivasi. Dalam program BIPA adalah beberapa teori untuk pengajaran bahasa Indonesia, yaitu 1. Teori akomodasi. Teori akomodasi memandang B1 dan B2 bahasa ibu pembelajaran dan bahasa Indonesia, misalnya sebagai dua entitas yang berlainan. Teori ini berupaya menjelaskan bahwa relasi antara dua entitas yang dimaksud itu sangatlah dinamis. Oleh sebab itu, dengan mengacu kepada tesis Ball dan Giles ini, memperoleh bahasa Indonesia BIPA akan berhasil apabila 1. Mempelajari BIPA didorong untuk menganggap dan menyadari bahwa dirinya merupakan bagian integral dari masyarakat tutur bahasa sasaran bahasa Indonesia. Kedua, mempelajari BIPA dapat menempatkan diri sesuai dengan bahasa yang digunakan. Ketiga, pembelajar BIPA tidak terlalu mengagung-agungkan bahasa pertamanya. Keempat, pembelajar BIPA tidak memandang kelas sosial sehingga semua orang dapat dikenai bahasa Indonesia. Teori akomodasi ini menempatkan motivasi sebagai peranan yang amat penting. Dengan motivasi, pajanan informasi akan lebih diserap dan diperhatikan oleh para pembelajar BIPA. Jadi, pembelajar BIPA akan lebih mengerti dan memahami ketika dia sudah termotivasi dan yakin untuk mempelajari bahasa itu. Yang kedua itu teori monitor. Teori monitor Krashen memandang pemerolehan bahasa sebagai proses konstruktif kreatif. Monitor dalam teori ini merupakan alat yang digunakan pembelajar BIPA untuk menyunting informasi. Teori monitor Krashen memiliki 5 hipotesis yang akan dijelaskan pada bagian ini yaitu hipotesis pemerolehan pembelajaran. Yang kedua, hipotesis urutan alamiah, cenderung menekan unsur struktur gramatikal. Yang ketiga, hipotesis monitor. Yang keempat, hipotesis masukan, yaitu pembelajaran memperoleh bahasa bukan melalui pelatihan, melainkan dengan menjajagi makna, baru kemudian memperoleh struktur. Yang kelima, hipotesis saringan efektif, yaitu sikap pemegang peranan penting. Pemerolehan versus pembelajaran mengacu kepada teori monitor Krashen. Proses pengajaran.
Dalam pengajaran ini, teori-teori yang digunakan itu untuk mempelajari BIPA agar lebih diterima dan lebih yakin untuk mempelajarinya. Karena tidak banyak masyarakat Indonesia yang mengerti bahasa asing. Jadi perlunya masyarakat asing itu mempelajari bahasa Indonesia dengan baik dan benar agar lebih memudahkan untuk berinteraksi ketika masyarakat luar negeri itu masuk ke negara Indonesia sendiri. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.